baik secara pribadi maupun bersama-sama. Semoga Tuhan juga jaga apa yang telah kita persembahkan ya, waktu, tenaga, ya semua. Oke, kita doa dulu lalu kita akan mulai pembacaan pasal 3 ini ya. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas kasih-Mu, jaga kami sampai hari ini. Tuhan biarlah Engkau menjadi Allah Immanuel bagi kami, supaya biar kami mengerti apa yang akan dimaksudkan dari kitab Ibrani, mendapatkan kami yang hadir maupun teman-teman yang belum bisa hadir. Dan sungguh, bawalah kami mengenal Dikau adalah Allah, Dikau adalah segala kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan, kita mungkin sesingkat dulu ya, kita lihat apa itu kitab Ibrani. Ya, kitab Ibrani itu adalah dikatakan di sini, bahkan penulisnya kelihatannya adalah Paulus, sebab dialah satu-satunya orang yang mampu menulis kitab yang dalam pikiran kayak ini, ya, tapi tidak tertulis. Ya, biasa kalau Paulus itu menulis Alkitab ya, selalu dimulai dengan perkataan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Ya, tapi dari pasal 1 kita tidak lihat siapa yang bicara, tapi di sini ditekankan adalah Allah yang berulang kali ya berbicara. Ya, ini pasal 1 ayat 1. Nah, pokoknya apa sih dari kitab Ibrani ini ya? Adalah Kristus lebih unggul daripada Yudaisme dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, dan perjanjian baru yang dia rampungkan lebih baik daripada perjanjian lama. Ya, ini Kristus kita yang kita miliki sampai hari ini. Oke, baik. Mungkin kemarin sudah baca secara pribadi ya, pasal 1, pasal 2, nanti kita akan review singkat. Sementara kita baca dulu pasal yang ketiga ya, puji Tuhan. Oke, kita baca ya, boleh satu orang 2 ayat ya, puji Tuhan. Pasal 3, lebih unggul daripada Musa sebagai rasul yang layak mendapat kemuliaan dan hormat yang lebih besar. Ayat 1 dan 2. Sebab itu, saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus, rasul dan imam besar yang kita akui, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan, lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Musa memang setia dalam segenap rumahnya sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Itu lagi. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Peringat jangan perhatian yang dijanjikan itu. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di padang gurun. Amin. Ayat 9 dan 10, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada orang-orang itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dengan murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya sehingga murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hal ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Amin. Ketika dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Siapakah mereka yang membangkitkan kemarahan Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa?
Amin. Siapakah yang ia murkai selama 40 tahun? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Oke. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena mereka tidak percaya. Amin. Tuhan ya, kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang terus berbicara. Ya. Ayat 1 dibilang, saudaraku yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus. Nah, di sini Yesus dikatakan sebagai Rasul dan Imam besar yang kita akui. Dia memang Allah, tapi dia juga adalah manusia. Maka dia disebut adalah manusia Allah. Ayat 2 dikatakan yang setia kepada dia yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Puji Tuhan ya. Jadi Musa setia pada rumahnya, ya, dalam rumah Tuhan. Nah, oleh karena itu di ayat yang ke-6 dibilang tapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Nah, inilah bukti di mana kita adalah rumah Tuhan. Ya, seringkali ya bahkan di gereja ya kita dengar firman bahwa kita adalah rumahnya doa Tuhan. Ya, nah, ini adalah buktinya ya. Jadi kepercayaan, pengharapan yang kita megahkan tiap hari ini seharusnya membawa kita terus memiliki penghidupan yang mau ya hidup dalam Kristus. Ini adalah peringatan yang kedua, ya, yaitu bagaimana di ayat 7 seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini jika kamu mendengar suara. Tadi diulang 2 kali ya. Di ayat 15 juga dibilang ya, pada hari ini kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel dan juga orang-orang dunia hari ini ketika mendengar firman Tuhan memang mereka tidak masalah, tapi di dalam hatinya mereka menggerutu. Kenapa ya? Kenapa harus firman Tuhan terus? Padahal firman Tuhan mungkin tidak menjadi jawaban dari masalahku. Tapi itu bukan berarti benar ya, tapi justru membuat mereka makin jauh daripada Allah. Nah, kita bisa bandingkan dengan orang yang mengandalkan firman ya, dengan kita ambil contoh itu Rasul Paulus. Ya, meskipun hidupnya dianiaya, dihina, dicerca ya, bahkan hampir mati, ya, tapi dia tetap menghidupi Tuhan sehingga dia bisa menjadi berkat. Nah, demikian pun dengan kita lihat beberapa bapak-bapak gereja ya, Martin Luther ya, Wesley, Watchmeni, lalu Fanny Crosby dan sebagainya, mereka juga mengalami hal yang sama. Ya. Mereka tahu bahwa mereka menderita, tapi mereka menderita bagi Yesus. Nah, di ayat 11 dibilang, ya Tuhan ini bersumpah dalam murkanya, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Kenapa? Karena ayat 10, ya selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalan. Oh ya, moga kita semua tidak mendapat bagian dalam hal ini, tapi justru kita menjadi orang yang taat, ya, kita menjadi orang yang mendengar firman Allah, ya, dan hati kita tidak menjadi jahat, ya, kita menjadi orang yang juga percaya kepada Allah yang hidup, ya, tidak sama seperti ayat 12. Ya, moga teman-teman sekalian malam ini ya, kita yang memang dalam kondisi ya sulit, ya, bahkan kita berkata, Tuhan kok hanya aku yang cinta Tuhan, teman-temanku lain mana ya dan sebagainya. Nah, ini adalah satu bukti di mana memang apa yang terjadi pada zaman Nuh, apa yang terjadi pada zaman Musa, apa yang terjadi pada zaman Paulus juga sedang terjadi dan terus akan terjadi sampai Tuhan datang. Nah, dikatakan lagi ya ayat 14, karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya pada keyakinan kita yang semula, ya, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan pahala itu bukan sekarang, tapi kelak nanti ketika Tuhan datang kedua kali. Ya. Nah, moga Tuhan Yesus terus menguatkan kita. Tuhan Yesus terus membawa kita mengalami ya penyertaannya
yang tidak kelihatan. Nah, maka di ayat yang ke-19, ya demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena mereka tidak percaya. Masuk ke mana sih? Masuk ke kerajaan, masuk ke kehidupan yang kekal nanti. Ya, ini adalah satu reward yang harus kita kejar. Ya, demikian pun orang-orang Ibrani pada saat itu mau mengejar, mau menjadi orang Kristen, tapi mereka tidak sungguh-sungguh. Amin. Ya, sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya atau sharing? Oke, cukup ya, berarti. Kalau gitu kita akhiri, ya. Saya simpulkan atau kita selesai. Ya, di ayat yang ke-13 sekali lagi. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, ya, selama dapat dikatakan hari ini. Kenapa kita perlu menasihati? Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Sebenarnya ini adalah bukti bagaimana misal kita punya teman, ya, mendekat, sebenarnya Kristen ataupun Katolik. Tapi ketika kita ajak doa, kita ajak baca kitab, mereka nggak mau, mereka tegar hatinya. Karena ada tipu daya dosa yang menyebabkan mereka tidak ada kedambaan, tidak ada kesukaan, bahkan tidak ada hati untuk datang pada Tuhan. Karena sudah mengalami tipu daya dosa. Hatinya menjadi keras. Sama seperti kalau kita ingat, ya, di kitab Timotius, ya, berbicara mengenai Yanes dan Yambres, ya. Mereka telah diserahkan pada iblis, ya, supaya tidak bisa mendengar firman Allah. Semoga itu tidak terjadi pada kita. Ya, kita yang setia, mari kita semakin setia. Kita yang setia, jangan lihat situasi kondisi sekitar, karena pasti akan melemahkan iman, ya. Semoga Tuhan merahmati kita, ya. Amin. Si Tuhan, ya. Semoga kita terus belajar, terus setia, sama seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Si Tuhan, mari kita satu hati, kita tutup dalam doa pembacaan malam ini, ya. Amin. Tuhan Yesus, dan kami sungguh bersyukur padamu atas firman yang telah tersedia, bahkan cuma-cuma kami dapatkan, boleh menjadi iman kami, boleh menjadi tuntunan kami, Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami masing-masing dimanapun berada, Kau boleh mencari Allah yang menyertai kami, bahkan kami terus setia pada Tuhan. Dan juga sertai kami yang hadir pada malam ini, ada Eva, ada Peggy, Maria, Chris, juga Ricky, dan yang lain, Tuhan, teman-teman yang belum bisa bergabung, sertailah mereka. Sungguh Tuhan, malam hari ini kami berdoa bagi kedatangan-Mu kembali. Tuhan, di tahun ini akan segera berakhir, tapi biarlah kami semakin setia, semakin menjadi orang yang mengejar diri-Mu, bagaimana hari ini Engkau lebih daripada segalanya. Sama seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani, Tuhan, kuatkanlah kami berdoa, kami menguduskan diri, sehingga sampai Kau datang kembali, Tuhan, banyak orang boleh melihat Kristus melalui kami, anggota keluarga, teman, maupun saudara. Kami berdoa, mengucap syukur, Tuhan, pakailah kami seperti yang Kau kehendaki. Haleluya. Amin.